Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, saya minta izin buka masker. Ya. Meskipun demikian, kita semua tetap harus mengikuti protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyebaran virus. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita pagi ini membaca firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dari Yakobus pasal yang ketiga. Kita akan membacanya dari ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Dan nanti saya akan membaca bagian terakhir Yakobus 1 ayat yang kelima. Mari kita membaca firman Tuhan Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Saya akan mulai dari ayat 13. Jemaat Tuhan akan melanjutkan dengan ayat yang berikut, kita membacanya secara bergantian. Firman Tuhan demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saya akan baca dari Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita adalah hikmat yang dari atas. Saya membaca di sosial media beberapa minggu yang lalu ada ditayangkan sebuah kamera yang disebut dengan teleskop James Webb. Harganya saudara, menurut ukuran uangnya Amerika, uang dolar, itu lebih dari 10.000 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, kurang lebih 15 triliun. Kamera itu dapat digunakan untuk melihat benda-benda di antariksa. Benda-benda yang tidak dapat kita lihat, ternyata jauh di sana, di planet yang lain, ada baik itu matahari dan jajarannya, tata surya semua, dan planet-planet yang lain, antariksa, semuanya dapat kelihatan. Dan itu luar biasa, saudara. Dan kita baru tahu kemudian sesudah hasil dari tayangan kamera itu, bahwa mata kita manusia ini terbatas. Kita hanya dapat melihat apa yang ada di depan mata. Kalau sudah ditutup tembok, kita tidak dapat melihat lagi. Itu berarti pandangan mata manusia terbatas. Tetapi ketika menggunakan kamera ini, bukan hanya yang di sana, di planet yang lain pun dapat dilihat. Dan menurut para ilmuwan,
mereka adalah orang-orang yang pintar. Karena memang tidak bisa semua orang ya, yang menggunakan dan dapat mengikuti penelitian antariksa itu. Saudara, kamera ini dapat melihat begitu detail benda-benda di antariksa. Kalau kita seperti saya ini sudah di atas 50, membaca kalau dengan jarak yang dekat sudah pasti buram, saudara. Kalau membaca Alkitab dengan huruf yang kecil, buram. Jadi harus menggunakan kacamata atau lensa. Kalau kita bayangkan, saudara, dengan kamera yang harganya 10 miliar dolar itu, saudara, tembus ya, dapat dilihat begitu jauh. Tetapi saudara, ketika kita membaca Alkitab, tadi di dalam pengkhotbah kita membaca dengan jelas. Bahkan Raja Salomo yang begitu berhikmat, dan dia adalah salah satu raja termasuk yang paling dihormati dengan hikmatnya di seantero kerajaan yang ada di sekitar Israel pada waktu itu. Raja itu pun mengatakan, semuanya sia-sia. Tadi ingat kita baca di dalam pengkhotbah pasal yang kedua. Semua yang dia kumpulkan, dia katakan itu sia-sia. Karena ternyata harta kekayaan yang dia kumpulkan itu nanti akan dipakai oleh orang-orang. Jelas ayatnya, saudara. Kita sebagai pengikut Kristus seharusnya menjadi orang-orang Kristen yang memiliki hikmat lebih daripada hikmat Salomo. Lebih daripada hikmat orang-orang yang melakukan penelitian dengan teleskop James Webb tadi di NASA itu, di Amerika. Mengapa, saudara? Karena Alkitab mengatakannya kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan dua kebenaran bagi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang disebut pintar. Kita lebih berhikmat kalau kita memiliki Yesus di dalam hidup kita. Mari kita perhatikan, saudara, dua kebenaran itu. Yang pertama, kita melihat Tuhan memberikan hikmat kepada pengikut Kristus. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kelima dikatakan, kalau ada di antara kamu yang tidak memiliki hikmat, dikatakan apa? Mintalah. Itu sangat jelas, saudara. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada siapa? Halo, kepada siapa? Bukan kepada dunia ini. Hikmat itu juga yang diberikan Tuhan kepada Salomo. Tetapi Salomo belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka hikmatnya masih kurang, saudara. Ini jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah hikmat itu kepada Allah. Kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Maka kita meminta hikmat itu diberikan pasti oleh Allah. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-6, Yakobus 1 ayat yang ke-6, Dia akan memberikannya dan tidak membangkit-bangkit. Dan hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara, ayat 6 ini seringkali dipakai untuk menjadi ayat peneguhan dan klaim katanya. Ya. Kalau minta harus minta dengan iman, jangan goyah, jangan bimbang. Ya benar, saudara. Tapi firman Tuhan ini ada di dalam konteks, di dalam kebenaran, bahwa yang diminta itu bukan materi, bukan harta. Jangan salah dimengerti firman Tuhan. Alkitab menjelaskan ini kepada kita, justru yang kita minta itu adalah hikmat Tuhan. Kalau kita bekerja,
pasti Tuhan berikan kita makan. Tidak cukup kita hanya berdoa saja tanpa bekerja, lalu minta mobil kepada Tuhan. Itu tidak ada, saudara. Ya. Jadi jangan dipakai ayat firman Tuhan ini, minta dengan iman. Minta apa dulu? Di sini jelas firman Tuhan katakan, minta hikmat dari Tuhan. Maka kebenaran firman Tuhan ini jelas mengajarkan kepada saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, bahwa kalau kita sebagai pengikut Kristus dan meminta hikmat itu, maka pasti Kristus memberikannya kepada kita. Amin, saudara? Saudara percaya? Loh, kok enggak ada yang jawab ya? Sudah jelas, kalau kita minta Tuhan pasti berikan hikmat itu. Jadi jangan minta harta kepada Tuhan, minta hikmat. Salomo berdoa kepada Tuhan, dia bukan minta kerajaannya, hartanya, tidak. Apa yang dia minta? Hikmat Tuhan. Dan kita sebagai pengikut Kristus harusnya lebih bijak, lebih berhikmat lagi. Kalau mau harta kekayaan, ya kerja sungguh-sungguh. Jangan tipsansi ya, tipu sana sini. Sudah ikut Kristus tapi masih tipsansi. Itu bukan pekerjaan orang yang berhikmat, saudara. Apalagi di dunia kita sekarang ini semuanya sudah digital. Saudara mau tipsansi pasti akan ketahuan. Misalnya dengan istri, kalau di komunikasi, telepon, ditanya sama istri, di mana? Oh, saya lagi di jalan, padahal sedang di kafe misalnya. Pasti ketahuan juga, saudara. Itu contoh saja ya. Apalagi hal-hal yang lain itu pasti akan dapat diketahui. Semua kita dapat ketahuan. Ditransfer uang kemana, untuk siapa, itu akan ketahuan. Dunia kita sudah begitu terbuka sekarang. Tidak ada yang tersembunyi lagi. Maka kita perlukan hikmat Tuhan. Dan hikmat itu pasti diberikan oleh Kristus kepada kita. Karena itu saudara, orang yang mengikut Kristus, dia pasti memiliki hikmat dari Kristus yang membuat cara hidupnya baik dan berbeda dengan yang lain. Di sini dalam Yakobus pasal yang ketiga itu dikatakan ayat 13, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia memiliki cara hidup yang baik. Gaya hidupnya berbeda dengan orang lain. Saudara, ada dua yang berbeda. Gaya hidup berbeda dengan gaya mati. Ya, beda kan? Tapi orang yang mati gaya, dia akan mati juga dalam hidupnya. Karena dia tidak punya gaya hidup sendiri. Dia tidak punya karakter sendiri. Orang yang memiliki Kristus dan meminta hikmat dari Kristus, dia memiliki gaya hidup Kristus. Tidak perlu harus khotbah atau sekolah pendeta, orang akan tahu, oh ini orang yang pengikut Kristus. Karena gaya hidupnya berbeda. Kalau orang lain menipu, seperti tadi tipsansi, ya kita tidak lagi. Karena gaya kita sudah berbeda. Justru kita memberkati orang. Sudah berbeda, saudara. Yang kedua, saudara, kita lihat bagi pengikut Kristus, kita menunjukkan segala kelakuan kita yang baik. Jadi kalau kita sudah memiliki hikmat dari Kristus, firman Tuhan mengajarkan supaya kita juga menunjukkan kebaikan itu. Jangan hanya menjadi milik kita sendiri. Ini bukan hanya soal materi atau uang, bukan. Tetapi segala sifat karakter yang baik itu harus kita tampilkan. Jangan disimpan. Itu sebabnya dalam terjemahan lama dipakai kata menunjukkan segala yang baik, saudara. Bukan hanya dimiliki untuk disimpan. Karena hikmat itu yang dari atas bukan investasi. Tapi hikmat itu harus dibagikan, ditunjukkan kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akhir-akhir ini
Ya, kurang lebih sudah 2 minggu kita ya dicekoki dengan begitu banyak berita. Sampai berita yang tidak perlu sebenarnya kita dengar, terdengar juga. Dan kita bisa menganalisa dengan berbagai macam pengetahuan atau ya ada juga yang sok tahu banyak ya menganalisanya. Sebenarnya itu menghabiskan energi kita, saudara. Masih banyak yang harus kita kerjakan, kita pikirkan, tapi kita terbawa dengan situasi itu. 3 minggu ini beritanya begitu heboh ya. Memang kalau jualan berita ya begitu, dibuat heboh dulu supaya jualannya laris kan. Ya. Sebenarnya nggak ada, saudara, itu masalah kecil. Itu masalah rumah tangga, kenapa harus dibuat besar-besar? Ya. Tapi masyarakat yang mendengar, wah semuanya jadi heboh. Ya. Dan sayangnya saudara, yang ditunjukkan bukan perbuatan baik. Ya. Menyedihkan sekali. Bagaimana kesaksian kita sebagai pengikut Kristus? Kalau yang kita tunjukkan itu bukan yang baik, ya seperti yang kita dengar beritanya 3 minggu ini. Itu baru 1 orang manusia, saudara. Peristiwanya sudah begitu. Betapa Tuhan melihat kita sebagai pengikutnya sedih dan pusing, saudara. Ada ratusan juta manusia, ribuan, bahkan miliaran manusia yang percaya Tuhan Yesus ini, hidupnya tidak menunjukkan kebaikan. Wah. Satu saja yang ditayangkan di televisi itu sudah heboh seluruhnya kan. Itu baru 1. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tunjukkan segala kelakuan baik kita, sikap baik kita, karakter yang baik kita. Dengan segala resiko dan tantangannya, Tuhan mau kita menunjukkan itu sebagai seorang saksi Kristus. Orang yang menerima hikmat Tuhan itu, dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki Kristus di dalam hidup kita, maka kita selalu ingin ada persekutuan, ada hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Punya hubungan yang khusus. Sama seperti kita punya hubungan khusus dengan seseorang, istri atau suami, atau ayah dan ibu, dan anak, ya, semua punya hubungan yang khusus. Kita selalu ingin membangun persekutuan itu, membangun rumah tangga kita. Dan hubungan seperti itu harus kita bangun karena hikmat Tuhan diberikan kepada kita. Hikmat itu diberikan dari Allah kepada kita yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-16 kita ditunjukkan kebenaran yang kedua. Ada tanda hikmat dari atas. Tanda hikmat dari atas dibagi dalam ayat 14 dan 16. Tanda hikmat bukan dari sorga, bukan dari atas, tetapi dari setan. Jelas dikatakan ayat 14 itu, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan apa saudara? Ya, tapi dari siapa? Jadi kalau di dalam gereja itu saudara, jangan dimasukkan lagi ini. Kenapa masuk kamu besi bolis sebagai gereja tahun nanti? Ya, kita tinggalkan semua karena Alkitab sudah menjelaskan itu bukan hikmat dari atas, itu bukan dari Kristus. Sudah pasti itu perpecahan yang dibuat oleh Sibolis. Jadi di dalam gereja sebenarnya tidak ada istilah perpecahan, saudara. Tidak ada. Yang ada itu hanya persekutuan. Apa 3 fungsi gereja? Ya, sudah jelas. Tidak ada kata perpecahan di situ kan? Karena jelas itu dari Sibolis. Kalau sampai ada terjadi perpecahan, itu dari Sibolis. Maka hati-hati kita, periksa hati kita masing-masing, saudara. Jangan sampai hati kita dipakai, dimanfaatkan oleh Sibolis. Si iblis itu untuk merusak persekutuan. Karena Alkitab mengatakan jelas, itu bukan dari sorga, bukan dari atas, tetapi itu dari dunia ini atau nafsu manusia. Yang kedua saudara, hikmat yang dari atas itu tanda-tandanya ada di ayat yang ke-17 dan 18.
Hikmat yang dari atas itu murni. Kalau hikmat dari Allah diberikan kepada orang percaya, pasti murni, tulus. Kalau kita memiliki hikmat yang dari atas, saudara, maka ketika kita menolong, membantu seseorang, kita menolong dengan hati yang murni. Bukan ada udang di balik batu, atau ada udang di balik bakwan katanya ya. Karena udang sekarang sudah bukan di balik batu lagi, sudah di balik bakwan dia disimpan. Mengapa dikatakan kita harus dengan hati yang murni, saudara? Kita menolong orang lain, jangan mengharapkan balasan atau ditolong. Tapi prakteknya di dalam kehidupan kita seringkali terjadi demikian. Kalau kita mengikuti kegiatan-kegiatan di keluarga kita, ada kalimat mengatakan, ayo kita tolong dia, supaya kita nanti ditolong ya. Itu berarti sudah tidak murni, saudara. Kalau mau tolong saja, tidak usah mengatakan nanti supaya kita ditolong juga kalau lagi kedukaan. Karena yang menolong kita saat berduka bukan saudara kita. Roh Kudus yang menghibur kita, saudara. Itu yang diutus oleh Kristus untuk menolong kita. Maka mari saudara dikasih Tuhan, kita menjadi pengikut Kristus, makin kita hati-hati dan peka, supaya kita terus berjalan dengan sikap yang murni di hadapan Tuhan. Dikatakan ayat ini, ayat 17, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan yang terakhir, menghasilkan buah. Hikmat yang dari atas itu menunjukkan ada buah-buah kebenaran di dalam hidup kita. Saudara, kita sebagai orang Kristen tidak terlalu penting berapa banyak ayat yang kita hafal, saudara. Mulai Kusudesian, Kejadian sampai Wahyu kita hafal itu, baru kita disebut namanya Kristen. Tidak, saudara. 1-2 ayat pun kita tahu kita lakukan kebenaran itu, Tuhan pasti memberikan kita hikmat, memberikan kita juga berkatnya. Jadi bukan berapa banyak ayat yang kita hafal, tapi berapa banyak kebenaran itu yang kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Itu yang lebih penting. Karena itu saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita lihat apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, hikmat yang dari atas menghadapi situasi ekonomi global saat ini, dan juga kita menghadapi inflasi. Situasi kita nyata. Perang Ukraina dengan Soviet berdampak terhadap ekonomi dunia. Ibu-ibu yang tadinya beli minyak goreng 15.000, sekarang sudah jadi 20-an dan lebih. Ya. Nyata semua kita alami. Tapi persoalan hikmat dari sorga bukan hanya persoalan kita dapat membeli sesuatu atau tidak. Kita diberikan hikmat dari sorga untuk mengatasi bahkan kondisi ekonomi sekalipun Tuhan dapat berikan kita hikmat untuk mengatasinya. Kita bersyukur saudara, bangsa kita sudah dianalisa oleh dunia bahwa kita salah satu negara yang kuat secara ekonomi waktu sekarang ini. Inflasi kita hanya 4 digit. Bangsa-bangsa lain sudah 9, maka kita harus bersyukur Tuhan berikan kita ada di tengah-tengah bangsa ini, maka kita gunakan juga hikmat itu di dalam keluarga kita. Bagaimana caranya, saudara? Caranya salah satu adalah jangan tambah lagi hutangmu, saudara. Sekarang nyata bagi kita bisa meminjam uang dengan HP kita sendiri. Bukan hanya pinjol. Semuanya menawarkan. Ada yang menawarkan apa itu namanya? Pay later. Ya kan? Sama saja sebenarnya itu isinya. Pinjam aja dulu, bayarnya nanti. Ditawarkan namanya dalam bahasa Inggris pay later katanya begitu. Orang tidak berpikir kalau itu namanya kredit. Dunia ini banyak menawarkan. Zaman kami dulu atau kami yang
20-30 tahun lalu saudara tidak mudah untuk meminjam uang itu saudara. Susah. Apalagi kalau pinjaman dari bank. Disurvei lagi nanti itu. 2-3 hari disurvei. Belum lagi langsung. Seminggu lagi, 2 minggu lagi. Belum lagi cair. Bisa 2 bulan lagi baru cair. Sekarang ini, saudara mau pinjam berapa ratus juta pun bisa dari HP ini. Mas. Tapi hati-hati saudara. Kalau kita memiliki hikmat dari atas, jangan ditambah lagi utang konsumtif kita. Berhenti. Karena dunia yang kita hadapi ini bukan makin mudah. Kalau kita tambah lagi hutang konsumtif kita, meskipun dengan nama-nama tadi, pay letter, pinjol, itu akan membuat pinggang kita terlilit, saudara. Mari kita gunakan setiap berkat Tuhan, apa yang ada kita syukuri, gunakan saudara. Kalau kita tidak bisa menikmatinya sekarang, tidak usah dipaksakan harus berhutang. Nikmati saja. Saya bertemu dengan seorang teman, seorang olahragawan. Dia bisa sehat meskipun hanya makan makanan sederhana. Tapi secara gizi, kata ilmu kedokteran gizi, memang kurang gizi katanya. Karena beda dengan atlet dari Eropa dengan dari Amerika. Tapi dia masih bisa. Dengan makanan sederhana. Jadi itu kembali kepada kita saudara. Kalau kita tidak menggunakan dengan berhikmat dalam situasi seperti sekarang ini, maka jangan heran saudara kita mendengar banyak berita. Ya. Semoga tidak terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Ya. Ambil tali, gantung di pohon terong, ya. Gantung di pohon cabai. Ya. Banyak terjadi kita lihat. Ya. Cari jalan pintas semua. Karena tidak bisa lagi bayar hutang. Karena hutangnya sudah hutang konsumtifnya yang banyak. Tapi kalau hutang produktif seperti UKM dan yang lain-lain yang ini, silakan kita gunakan. Tapi itu untuk menghasilkan sesuatu. Jangan hutang konsumtif, saudara. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita manusia di dalam Kristus itu kemampuan untuk beradaptasi. Dikatakan di sini dengan lemah lembut. Itu adalah hikmat Tuhan yang dimiliki oleh Yesus Kristus sampai dia mati di atas kayu salib, saudara. Tidak ada satu patah kata pun yang dikatakan oleh Yesus untuk melawan orang-orang yang menyalibkan dia. Yesus dengan lemah lembut. Sampai dia mengatakan, ya Bapa, ya Aba, aku serahkan hidupku. Sudah selesai. Itu hanya dapat dilakukan oleh Kristus yang memiliki kelemah lembutan. Dan inilah yang menjadi tujuan kita. Ketika kita menerima hikmat dari Tuhan, Tuhan berikan kita kemampuan beradaptasi meskipun di tengah-tengah dunia yang sangat keras, yang menolak Kristus sekarang ini. Tuhan berikan kita kemampuan itu dan Roh Kudus menuntun kita. Jadi saudara, jangan kita kompromi dengan dunia ini. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu adalah apa? Lebih dari itu adalah ada ayatnya saudara. Ada firman Tuhan jelas katakan apa? Dosa. Tuhan tidak izinkan kita karena hikmat Tuhan sudah diberikan kepada kita. Kita masuk lagi di dalam dosa yang sama. Jangan terjebak lagi. Tuhan mau kita keluar dari situ. Dan jangan kompromi dengan dunia ini. Karena dunia ini sudah dikalahkan oleh Kristus. Maka kita pasti dapat beradaptasi mengatasinya. Seperti Kristus sudah menang atas kuasa dosa dan maut. Yang ketiga saudara yang kita harus lakukan, Roh Kudus terus menuntun kita dan menghibur kita saudara. Di tengah-tengah situasi yang sulit, ekonomi, bahkan dunia ini, diprediksi akan ada perang dunia. Saudara, tidak ada kedamaian di dunia ini. Tapi bersama dengan Roh Kudus yang
menuntun kita, menghibur kita, Dia memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan yang selalu memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Dan yang terakhir saudara, mari kita mengikuti kelemah lembutan Yesus Kristus, karena kita adalah saksi Kristus. Kita bukan saksi dunia ini. Amin. Hikmat dari atas sudah diberikan kepada saudara dan saya. Yang kita ikuti adalah Kristus, karena kita adalah saksinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.